Baik, kami persilakan kepada Mas Hoiril Anam untuk menyampaikan pandangan atau presentasi Mas Hoiril. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya langsung akan meneruskan apa yang sudah banyak tadi disampaikan oleh Mbak Lisa sama Mas Ulil. Izin share screen ya, Pak Moderator. Silakan. Ya, Kiai Wahid Hasyim ini adalah sosok santri yang memang agak unik ya, karena beliau terang-terangan memakai dasi, memakai celana, hal yang dilarang oleh abahnya sendiri ya ketika masa penjajahan Belanda terutama. Karena ketika masa penjajahan Belanda memang pendekatan yang diusung oleh kaum santri adalah non kooperatif. Nah, nanti fase yang menurut saya paling penting dalam sejarah perjuangan Kiai Wahid Hasyim adalah masa Jepang ya, masa penjajahan Jepang. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, beliau adalah sosok santri ya, tidak pernah menempuh, tadi disampaikan Mas Ulil, tidak pernah menempuh pendidikan Belanda, HIS atau AMNO ya, murni di pesantren. Tapi ada juga beliau banyak sekali belajar dari entah otodidak atau dari para tamu atau para rekanan Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya ketika itu, sehingga luar biasa. Saya juga tidak bisa meraba-raba bagaimana cara beliau ketika itu bisa menguasai beberapa bahasa ya, dan beliau sangat bagus diceritakan dalam berdiplomasi dengan Jepang ya. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, ini yang saya tadi bilang fase paling penting dalam sejarah perjuangan Kiai Wahid Hasyim itu adalah fase singkat ya, 3,5 tahun penjajahan Jepang. Yang pertama, beliau berhasil berdiplomasi dengan Jepang ketika itu menerbitkan majalah Suara Muslimin. Ya, tapi sebelumnya saya belum melacak ya, tapi berdasarkan sumber dari Pak Lukman Hakim ya, Lukman Hakim LH itu, beliau menyatakan bahwa sebelumnya Pak Wahid Hasyim sempat berbisnis dengan Jepang. Bisnisnya tak tanggung-tanggung, bisnis kapal. Nah, tapi saya belum menemukan referensi yang kuat. Artinya Pak Wahid Hasyim punya modal berhubungan dengan Jepang yang akhirnya berhasil menerbitkan majalah Suara Muslimin ini. Majalah Suara Muslimin ini 36 halaman, yang 3 halaman ini untuk kepentingan Jepang ya, berbicara soal perang Asia Timur Raya, kemudian perkembangan posisi Jepang, propaganda Jepang. Tapi selebihnya adalah aspirasi aspirasi umat Islam di situ. Hamka menulis, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari sendiri, kemudian Pak Nasir, kemudian ada putranya Pak Cokro Aminoto, itu semuanya berkumpul di sini. Ada beberapa tema yang diusung, misalnya soal tepat waktu segala macam. Ini kan salah satu propaganda yang diusung oleh Jepang, tapi bagi Kiai Wahid Hasyim dan didukung oleh para kiai ketika itu, ini kan juga sesuai dengan ya ajaran Islam. Nggak masalah kita ngikutin maunya Jepang, tapi kita juga bisa menyampaikan aspirasi kita ya. Dan ketika itu ini menjadi saluran bagi para tokoh Islam ketika itu. Kemudian yang terpenting juga pada masa Jepang ini adalah Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Tadi disinggung Mbak Lisa juga. Hizbullah ini bagi anak-anak muda, para militer ya. Kemudian Sabilillah ini yang usia 35. Latihan, bahkan Hizbullah dan Sabilillah ini nanti yang berada di garda depan, terutama di perang Surabaya dan di beberapa tempat ketika sekutu kembali, sekutu Inggris ya sebagai pemenang Perang Dunia II, bukan pemenang Piala Dunia II, pemenang Perang Dunia II itu kembali. Nah, itu dihadang oleh Laskar Hizbullah dan Sabilillah, dan ini adalah salah satu upaya diplomasi dari Kiai Wahid Hasyim. Kemudian ada, nanti saya sebutkan, ada Masumi dan Sumubu, nanti ada di slide berikutnya. Nah, yang saya catat bahwa pada masa ini kaum pesantren, dalam hal ini Mbah Hasyim dan putra beliau Kiai Wahid Hasyim, dan banyak sekali kiai itu sudah melihat ada tanda-tanda hilal kemerdekaan itu, jadi kemudian sudah mulai kooperatif ya dengan pemerintah Jepang ketika itu, meskipun kesewenang-wenangannya justru pada beberapa hal lebih sewenang-wenang ya daripada pemerintah Belanda ketika itu.
Tapi pilihan kooperatif ini dilandasi argumen bahwa kemerdekaan ini sebentar lagi bisa disongsong. Bahkan pada masa Jepang itu, ini adalah salah satu skema di bagian disertasi saya ya, terkait dengan Kementerian Agama. Saya ingin menunjukkan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari yang diwakili oleh Kiai Wahid Hasyim, dan ternyata Kiai Wahid Hasyim ini bukan sekedar wakil ya. Dugaan saya di awal itu salah besar. Saya mengira Kiai Wahid Hasyim itu awalnya hanya seorang Gus ya yang mengikuti apa kata ayahandanya. Tapi ternyata tidak. Inisiatif Kiai Wahid Hasyim itu justru malah banyak sekali, terutama dalam hal berdiplomasi dengan Jepang. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa pada masa Jepang inilah dan kuncinya ada di Kiai Wahid Hasyim, kekuatan Islam ketika itu menyatu di Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Jepang ketika itu mau tidak mau harus bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah yang kooperatif ya. Organisasi-organisasi Islam yang tidak kooperatif otomatis ditinggalkan sama pemerintah Jepang. Nah, kemudian di NU dan Muhammadiyah yang tradisional ini dan juga sekaligus Jepang berkeinginan untuk menggait masa tradisional untuk kepentingan perang Asia Timur Raya itu ya. Nah, kemudian di antara sekian profil di tokoh NU Muhammadiyah itu mengkerucut ke Kiai Hasyim Asy'ari ketika itu. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari ketika itu memegang 3 jabatan sekaligus. Satu adalah Masumi, kira-kira MUI-nya sini ya. Masumi sebagai pengganti MIAI. Sebelumnya sebelumnya MIAI itu diketuai oleh kelompok yang keras ya, Pak Wondo Amiseno. Kemudian diserahkan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian juga ada Sumubu ya. Sumubu ini Kementerian Agamanya ya. Sumubu ini Kementerian Agamanya. Jadi Pak Hasyim Kiai Hasyim Asy'ari yang diwakili oleh Pak Wahid Hasyim ini memimpin NU dan Muhammadiyah otomatis ya sebagai organisasi Islam yang kooperatif, kemudian memimpin Masumi, MUI ya kira-kira sekarang, dan Kementerian Agama sekaligus. 3 hal ini mengkerucut ke Kiai Hasyim Asy'ari. Dan pada saat yang sama Kiai Hasyim Asy'ari itu juga bersama Bung Karno ya diangkat oleh Jepang sebagai penasihat Indonesia utama. Nah, artinya kalau ada buku sejarah yang tidak mencantumkan Kiai Hasyim Asy'ari di dalam sejarah perjuangan Indonesia itu sangat ngenes ya. Dan belakangan banyak sekali dokumen terungkap terkait dengan bukan sekedar keterlibatan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari dan kaum santri memegang peran kunci ya di dalam proses perjuangan kemerdekaan, menyiapkan kemerdekaan bahkan merebut kembali kemerdekaan dari tangan sekutu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak dipungkiri Kiai Wahid Hasyim adalah delegasi dari santri dan penyampai aspirasi umat Islam. Tapi kita tidak bisa anakronis, saya kira konteks ketika itu mungkin agak berbeda dengan konteks sekarang. Dan semua Kiai NU ketika itu kompak mendukung 3 hal utama itu. Satu, negara berdasarkan Islam, kemudian pemimpin negara harus Islam, dan yang terakhir belakangan rame itu 7 kata itu. 7 kata dan termasuk Kiai Saifuddin Jusri juga sebenarnya. Semua tokoh NU itu berada di barisan kelompok Islam. Nah, ketika itu ya. Akan tetapi perjalanan sejarah menunjukkan lain ya, bahwa tidak seluruhnya aspirasi umat Islam ini bisa goal ya, karena ini urusannya dengan banyak kepentingan ya, termasuk juga kekuatan diplomasi Soekarno dan Hatta. Saya kira ketika itu juga sangat oke ya dibanding dengan kalangan pesantren yang ngalahan ya, entah apa ya. Nah, saya ingin ke sini. Pada saat penyusunan dasar negara seperti tadi disampaikan, Pak Wahid Hasyim adalah penyampai aspirasi umat Islam ketika itu. Jadi 3 poin tadi yang mengkerucut kepada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, akan tetapi ini tidak bisa goal semua, dan ketika itu
Bung Karno sangat kuat, dan bahkan Pancasila itu meskipun awalnya 5 sila itu bukan dari Bung Karno, tapi yang menyebutkan 5 sila yang berisi urutan sila-sila itu meskipun ketika itu urutannya seperti di layar itu, kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan di nomor ketiga, meskipun seperti itu, tapi ini kan rumusan dari Bung Karno. Nah, akan tetapi meskipun gagal secara sebagian para santri ini menyampaikan aspirasinya, akan tetapi Kiai Wahid Hasyim tidak mutung lah ya, segera move on dan segera memasukkan ide-idenya. Oke, kita setuju 5 sila ini, tapi urutannya harus pas ya. Jadi urutan dari Bung Karno ini disebut oleh Pak Wahid Hasyim tidak belum bisa disebut sebagai tam, belum disebut sebagai kalam tam, bahkan tidak disebut sebagai kalimat yang sempurna, bahkan tidak bisa dianggap sebagai kaulan sakila ya istilahnya ya. Urutannya nggak pas. Nah, Pak Wahid Hasyim lah yang kemudian, ini menurut Pak Munim DZ ya, dalam buku Piagam Kebangsaan itu, Pak Wahid Hasyim lah yang kemudian merumuskan ini urutannya, dari mulai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kemusyawaratan, baru keadilan. Ini Pak Wahid Hasyim yang mengurutkan. Meskipun nanti di bagian ketuhanan yang Maha Esa saya tidak yakin ini kalimat dari Pak Wahid Hasyim. Tapi yang urutan-urutan ini saya cenderung yakin bahwa ini adalah perjuangan Pak Wahid Hasyim. Nah, berikutnya dalam Piagam Jakarta, ya, Piagam Jakarta itu kalau kita baca beberapa referensi dan di buku biografi Pak Wahid Hasyim juga yang dikumpulkan oleh Pak Abu Bakar Aceh itu, Piagam Jakarta ini selalu identik dengan Pak Wahid Hasyim. Ya karena yang praktis bertahan di dalam hampir semua sidang-sidang penting itu Pak Wahid Hasyim selalu ada di situ. Sehingga ketika ngomong ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu selalu identik ke Pak Wahid Hasyim. Nah, meskipun di dalam perjalanannya banyak ya terjadi simpang siur ya, apakah benar ketika itu ada ancaman dari timur akan mengeluarkan diri dari NKRI sebagaimana disampaikan Hatta. Juga Bung Karno berhasil membujuk kalangan Islam ketika itu bahwa ini kan sementara ya, nanti ada lagi gitu ya. Dan seterusnya akhirnya Pancasila dengan 5 sila itu disepakati dan sampai sekarang. Bahkan pada masa setelah Pak Wahid Hasyim wafat itu sebenarnya dari kalangan NU sendiri ingin mengajukan kembali ya Piagam Jakarta itu, meskipun pada masa putranya Pak Wahid Hasyim, pada masa Gus Dur itu perdebatan sudah dihentikan di Munas Alim Ulama Situbondo ya tahun 83 itu membahas tentang hubungan antara Islam dengan Pancasila udah final ya. Jadi keluarlah kalimat Pancasila adalah final. Tidak bisa dibahas lagi, kalimat dari Mbah Lim ya konon ini. Nah, Pak Wahid Hasyim itu berada di dalam konteks fikih siasa NU. Ya ini nanti saya perlu menyampaikan karena ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh kelompok Islam sekarang. Jadi di NU itu antara lain ini konsep fikihnya itu ada istilah tauliyah. Ya. Tauliyah itu semacam pendelegasian wewenang dari pimpinan utama kepada para petugas. Dalam dulu itu para kodi-kodi yang kemudian menjadi sumuka itu ya, yang kemudian nanti menjelma menjadi Kementerian Agama. Nah, ketika tauliyah ini bisa dilaksanakan, artinya beberapa aspek ajaran agama Islam yang harus melibatkan pemerintah itu sudah terlaksana, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai negara Islam. Bahkan ini ada satu dokumen penting yang saya kira teman-teman NU pasti tahu dokumen ini. Sebelum masa kemerdekaan tahun 1936 itu ada rumusan dalam Muktamar NU Muktamar NU di Banjarmasin ya. Muktamar NU di Banjarmasin itu mempertanyakan ketika itu apakah Hindia Belanda ini sah disebut sebagai Darul Islam. Darul Islam di sini bukan negara Islam artinya, tapi wilayah Islam. Nah, pertanyaan ini menjadi penting ketika itu bagi masyarakat NU, dan saya kira Pak Wahid Hasyim berada di dalam konteks fikih yang seperti ini.
mengapa pertanyaan ini penting? Karena ini pertama terkait dengan soal kewalian ya, pernikahan dan macam-macamnya. Kemudian yang penting lagi soal penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal, awal bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan atau Syawal dan Dzulhijjah terutama. Maka kemudian dikutip antara lain ini teks dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini adalah logika sederhana dari para GNO ketika itu. Ya misalnya gini, saya bacakan, kullu mahalin qadara muslimun sakinun bihi alal imtina innal harbiyina fi zamanin minal azman yasiru daru islamin tajri alaihi akamu fi dzalika zaman wa ma ba'dahu wa inin qata imtina ul muslimina bistila il kufari alaihim wa manahim min duhulihi wa ikhraji minhu fakina idin fatasmiyatuhu daru harbin suratan lahumman fa ulima anna adro batawi Jawa daru Islam listila il muslimina alaiha sabikon qoblal kufar, bahwa Hindia Belanda saja yang ketika itu belum merdeka, belum ada Indonesia, itu saja sudah bisa disebut sebagai Darul Islam dalam pengertian wilayah Islam. Artinya kalau kemudian para delegasi Muslim ketika itu, kaum santri gagal, bukan gagal ya, tidak sepenuhnya bisa merealisasikan aspirasi di awal itu. Nah ini sudah cukup terwadahi dengan konsep fikih yang semacam itu. Nah kemudian saya ingin menyampaikan di bagian akhir, salah satu yang penting dari peran Pak Wahid Hasyim, meskipun beliau baru menjabat Menteri Agama yang ketiga ya, tapi konseptornya adalah beliau. Kementerian Agama ini adalah salah satu wujud move on-nya ini NO ketika tidak berhasil sepenuhnya menyampaikan aspirasi ya di dalam perumusan dasar negara itu. Nah, Kementerian Agama ini menjadi salurannya. Jadi ada beberapa hal pokok dan terkait tauliah semuanya di dalam konteks ini saya menyebutkan tauliah yang pokok. Yang pertama terkait dengan soal hukum keluarga, ada kantor urusan agama dan pengadilan agama. Ketika itu masih berada di bawah Kementerian Agama. Kemudian ada penetapan awal bulan Hijriah. Kemudian urusan zakat, wakaf dan haji, semuanya ini aspirasi umat Islam atau beberapa aspek ajaran Islam yang harus melalui perantara pemerintah ini bisa tersalurkan melalui keberadaan Kementerian Agama. Makanya saya memaklumi misalnya NU dalam hal ini sangat ngotot dalam tanda kutip ya untuk mengambil mengambil alih Kementerian Agama inilah. Ketika masa Orde Baru itu betapa dongkolnya ya NU karena Kementerian Agama ini diserahkan kepada kaum militer. Karena bagi NU Kementerian Agama ini saluran bagi umat Islam menurut logika fikih yang tadi disampaikan awal untuk menjalankan beberapa aspek ajaran agama Islam. Nah, selain soal tauliah ini, Kiai Wahid Hasyim adalah tokoh yang menurut saya luar biasa di dunia pendidikan, di pesantren, madrasah, kemudian perguruan tinggi Islam. Ini adalah upaya Pak Wahid Hasyim. Kemudian dakwah dan penerangan agama Islam yang rahmatan lil alamin itu semua rintisannya dari Pak Kiai Wahid Hasyim. Ya, kan tetapi ya memang mungkin sudah diatur demikian. Beliau meninggal dalam usia yang sangat muda, ketika itu umur 39 tahun ya. Gus Dur waktu itu masih berusia 13 tahun, bahkan Gus Im masih di dalam kandungannya. Dan kecelakaannya pun misterius ya. Kami sempat menanyakan kepada Gus Dur dan Gus Dur tidak menanggapi. Ya anggap aja sudah selesai. Artinya dalam usia yang singkat itu 39 tahun Pak Wahid Hasyim sudah mempunyai jejak perjuangan yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya.